Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara pecinta masa depan negeri. Politik identitas merupakan hal yang bisa memajukan partai politik. Tetapi pada era reformasi ini ada yang pro dan kontra. Bagaimana masa depan politik identitas? Yang pasti kemarin ada pertemuan antara Partai Golkar dan PKS. Intinya setuju meninggalkan politik identitas. Bagaimana yang terjadi? Kembali lagi dengan Agus M. Fauzi Official membahas tentang politik identitas. Karena di beberapa media itu beragam. Taruhlah di Kompas, PKS harap pemilu 2024 kedepankan politik gagasan, bukan pembelahan. Kemudian di suara.com, keduanya sepakat meninggalkan politik identitas. Ayo kita bahas sebuah berita, dan selanjutnya, apakah mungkin politik identitas ini pada pemilu 2024 betul-betul hilang dari proses pembangunan demokrasi ini. PKS harap pemilu 2024 kedepankan politik gagasan, bukan pembelahan. Ini sebuah berita yang menarik karena PKS salah satu yang identik dengan politik identitas. Tetapi berbeda dengan partai-partai yang lain yang mengedepankan tentang gagasan. Meskipun di dalam kamus politik identitas itu juga sah-sah saja sebetulnya, dan siapapun boleh menggunakan. Tetapi kalau mereka menggunakan, maka ada yang pro dan kontra. Jakarta, Kompas.com, Presiden PKS Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Saihu berharap persaingan politik pada pemilu 2024 mendatang akan mengedepankan politik gagasan, bukan politik pembelahan. Jadi identik dengan pembelahan kalau begitu identitas. Meskipun enggak juga sih, gagasan pun sebetulnya juga bisa pembelahan ketika gagasannya berbeda. Saihu mengatakan semangat politik gagasan itu yang melatar belakangi PKS menggelar silaturahmi kebangsaan dengan berbagai partai politik, termasuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto pada Kamis 29 April. Tidak kalah penting, memastikan kualitas pemilu 2024 dengan komitmen menghadirkan gagasan, bukan politik pembelahan. Kualitas demokrasi Indonesia harus dipastikan naik kelas menjadi demokrasi substansial, bukan sekedar demokrasi prosedural. Jadi ini kelihatannya belum nyambung dengan gagasan tadi, karena yang ditampilkan tidak cukup prosedural. Saihu mengatakan pertemuan antara PKS dan Golkar hari ini adalah bagian dari tugas partai politik dalam era demokrasi. Jadi pernah dulu bersitegang, tapi selanjutnya bisa bertemu. Saihu menyebut salah satu tugas partai politik adalah melahirkan regenerasi kepemimpinan nasional. Kami mengajak untuk sama-sama menjaga prinsip-prinsip negara demokrasi yang sehat. Salah satunya memastikan regenerasi kepemimpinan nasional harus tetap berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 45. Jadi tentunya itu menjadi referensi patokan bagi bersama. Siapapun yang terlibat dalam proses demokrasi tidak boleh melanggar atau melawan dengan Undang-Undang Dasar 45. Ia pun meyakini Indonesia tidak pernah kekurangan stok kepemimpinan nasional untuk dicalonkan pada pemilu mendatang. Ini mungkin evaluasi pada pemilu 2019 kemarin yang itu lagi. Kita meyakini negeri ini banyak stok kepemimpinan yang memiliki kredibilitas, kapasitas, dan akseptabilitas untuk memimpin bangsa ke depan. Tidak terkecuali hadir dari kader-kader terbaik Golkar dan PKS. Wah, ini apakah ada indikasi apa ini kok
bisa dari kader Golkar dan PKS. Bisa saja keduanya memang berkoalisi meskipun sekali lagi pernah berbeda dan bersih tegang dalam proses demokrasi sebelumnya. Pertemuan antara PKS dan Golkar ini dilakukan setelah PKS bertemu sejumlah partai politik lain, yakni PDI Perjuangan, PKB, Partai Demokrat, P3. Saudara, pecinta masa depan negeri, itulah hal yang menarik kita bahas pada kesempatan ini. Menarik karena sementara ini kan kalau berbicara PKS menjadi partai yang diberi label selalu menampilkan politik identitas. Ya karena memang dia lahirnya adalah dari kelompok agama dan dia selalu mengatakan sebagai partai dakwah sehingga agak berbeda dengan partai-partai sebelumnya. Meskipun dia hadir karena reformasi, dia selalu sekitar 6, 7, 8%. Tidak kalah dengan partai-partai yang lain. Meskipun mungkin hal itu juga relatif kalau dibandingkan dengan PAN, PKB mungkin agak sedikit berbeda, maksudnya setiap pemilu berbeda. Kembali lagi ke tema identitas, politik identitas maksudnya. Mungkin pertanyaan saya tadi mungkin perlu dijawab. Mungkinkah pada pemilu di 2024 politik identitas itu hilang? Karena diskusi antara PKS sama Golkar, meskipun sebetulnya tidak hanya PKS sama Golkar ya, PKS sudah ke PKB, ke PDI Perjuangan, ke Demokrat. Intinya bahwa silaturahmi itu ingin memecahkan permasalahan bangsa ini yang kadang-kadang buntu, dan kebetulan tema yang ada atau yang muncul di Partai Golkar adalah bagaimana menampilkan politik gagasan atau ide yang untuk menghadirkan para pemimpin negeri ini. Yang katanya sebetulnya banyak, iya banyak, pada 2019 juga banyak. Tapi mengapa yang muncul adalah petarung di 2014? Mengapa para bapak-bapak, ibu-ibu yang hebat-hebat calon pemimpin negara itu harus langsung ngeblok jauh sebelumnya? Sepertinya mereka tidak pede untuk menjadi pemimpin. Mereka cukup pede untuk mendapat kue kekuasaan daripada memberikan hal yang terbaik. Karena bagaimanapun berkoalisi itu tidak ada yang menyalahkan. Itu boleh-boleh saja. Tetapi prinsip dasar setiap partai itu sedikit banyak ada perbedaan. Yang menjadi masalah, ya meskipun ini juga tidak bisa disalahkan ya. Di 2019 tergabung dalam dua kubu besar dan seakan-akan menjadi peperangan yang luar biasa, meskipun pada akhirnya semua tahu akhirnya dua kekuatan itu bersatu. Asik kan? Nah, dari sini menjadi pembelajaran bagi kita bersama bahwa ya politik itu tidak harus diartikan hitam putih atau dijalani secara hitam putih, tetapi bagaimana membangun negeri ini selalu ada komunikasi, dialog yang ditampilkan oleh PKS kemarin. Itu sebetulnya seperti pada proses setiap event pemilu. Taruhlah ketika menampilkan calon nomor 1 di Indonesia. Sehingga tidak sedikit, maksudnya tidak terbatas. Banyak orang-orang itu. Ya resikonya memang kalau mencalonkan presiden dan kalah, ya dia tidak dapat kue kekuasaan. Tetapi masa sih berpolitik itu harus targetnya kue kekuasaan? Mengapa tidak mentarget kue kekuasaan yang lebih banyak? Harus koalisi. Kalau mempunyai kader yang terbaik, saudara, pecinta masa depan negeri, kembali lagi pada politik identitas yang mungkin akan hilang, tapi mungkin akan berkembang. Tetapi perlu kita beri apresiasi PKS sama Golkar ketika menampilkan politik gagasan, politik ide itu menjadi terdepan untuk menghadapi 2024. Semoga ini tidak hanya menjadi ucapan belaka atau dialektika belaka, tetapi dipraktekkan antara PKS, Golkar, begitu juga partai-partai yang
kemarin sempat komunikasi dengan PKS, dan PKS di sini adalah sebagai referensi yang, atau maksudnya yang paling disorot oleh semuanya terkait dengan politik identitas ini. Oke, sehingga melihat dari situ, maka kita yakin ada sebuah keinginan untuk menghilangkan prasangka-prasangka, dan prasangka tentunya prasangka yang jelek terhadap perilaku dari lawan politik. Tapi yang lebih penting adalah yang ketiga. Yang ketiga itu adalah pada 2021 ini teman-teman partai sudah membuka diri untuk mencari siapa orang-orang yang hebat ingin tampil di negeri ini pada 2024. Memang pemilunya 2024, masih 3 tahun lagi. Tetapi ketika dialektika itu sudah disusun, ditampilkan, maka sedikit banyak mereka akan bisa melakukan koalisi. Tapi nggak penting koalisi itu kalau tidak menampilkan politik gagasan tadi. Jadi koalisi itu sebetulnya bukan dari awal, tapi ketika di akhir. Mengapa? Karena bukan koalisinya, tetapi partainya. Partai hadir, berani untuk menjadi peserta pemilu, tentunya dia punya ide gagasan yang ingin diperjuangkan. Meskipun secara umum relatif sama, tetapi sedikit banyak itu ada perbedaan antara partai-partai itu. Coba itu ditampilkan, dan apakah bisa dijual dalam bahasa ekonomi kepada rakyat. Meskipun mungkin partainya bukan partai pemenang. Ingat ya, pada pemilu 2024 pemenangnya Partai Golkar, tetapi yang menjadi presiden Partai Demokrat. Pada waktu, ingat juga, pada waktu 1999 pemenangnya PDI Perjuangan, tetapi yang menjadi presiden PKB, karena waktu itu bisa koalisi atau berkomunikasi awalnya. Jadi sebetulnya perolehan pada waktu pemilu itu tidak sinergis, tidak selalu sinergis dengan pemilihan presiden. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana partai-partai yang ada selalu membangun, dalam bahasa agama, silaturahmi, dalam bahasa yang lebih familiar itu membangun dialogis, membangun dialektika di antara para orang-orang hebat ini. Intinya bahwa gagasan-gagasan yang belum ketemu itu bisa disatukan dan bisa menghadirkan pemimpin. Tetapi jangan sampai hal ini membatasi untuk menampilkan yang terbaik partainya pada pemilu 2024. Sehingga keberadaan komunikasi dialektika yang ada itu digunakan sebagai para elit politik kita sudah mulai menyiapkan, pertama ya, para elit kita sudah menyiapkan pemilu 2024. Kemudian yang kedua, mereka dramaturginya bisa berkomunikasi semuanya, meskipun pada titik tertentu mereka kemudian bersih tegang. Tapi nggak apa-apa, memang terkadang harus bersih tegang, tapi dan pada saat tertentu harus bisa berkoalisi. Yang ketiga, para pemimpin, taruhlah tidak hanya presiden, itu pertama kan yang dipilih nanti kan para legislatif, kemudian senat, maksudnya para DPD. Itu nanti akan menampilkan terbaik oleh partai dan para elit yang ada di negeri ini. Tapi selanjutnya sedikit banyak akan menghadirkan siapa sosok-sosok yang akan menjadi presiden, maksudnya orang nomor 1 dan nomor 2 di negeri ini. Dari proses itu selanjutnya bisa dipilih dan dialog ini bisa menjadi pembuka. Nah, sehingga politik identitas memang tidak ada yang melarang secara penuh. Meskipun ada yang tidak setuju. Tetapi hal itu akan menjadi catatan negatif ketika dipraktekkan. Karena ya ada yang pro dan kontra itu tadi. Sehingga memang pada kesempatan ini, pada pertemuan mereka,
politik ide gagasan menjadi jawaban itu semuanya. Semoga bermanfaat, semoga masyarakat Indonesia terbuka dengan para elit kita ini. Sekali lagi, mereka yang berkonflik serius, cebong dan kampret pada 2019, jangan diulangi ya. Itu nanti akan kecewa lebih besar lagi kalau saudara seperti itu. Begitu juga kalau melihat kemarin, sepertinya partai PKS tidak bisa berkomunikasi, nggak tahunya bisa. Dengan PDI pun juga bisa, Partai Golkar bisa. Intinya bahwa para kader-kader pemimpin negeri kita ini hebat-hebat. Yang belum hebat adalah keberanian mereka menampilkan orang hebat yang terbaik. Yang lebih penting adalah bagaimana nantinya bisa hadir para calon presiden yang terbaik dan semua partai politik saling menghormati, dan yang lebih penting adalah rakyat memilih yang terbaik bukan karena materi, uang, ataupun lainnya. Semoga ada manfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.